Setsuko, seorang gadis misterius yang katanya sangat cantik, ternyata adalah gadis dengan rupa yang begitu aneh. Ketika Ryosuke melihat fotonya, dia tidak percaya kalau itu Setsuko, sampai ngotot berkata kalau dulu ada dua Setsuko yang bernama sama. Tapi Mitsuo menegaskan kalau Setsuko hanya satu saja, yaitu teman mereka yang ada di foto itu. Ryosuke masih tidak percaya. Tanpa sengaja, Mitsuo melihat sebuah surat yang terselip di antara barang-barang dalam kapsul waktu. Tapi karena hujan semakin deras, mereka berdua memutuskan untuk berteduh dulu sebelum membaca suratnya. Ternyata surat itu ditulis oleh Setsuko, tapi segelnya sudah terbuka, sehingga Ryosuke yakin kalau Hidetaka sudah membaca isi suratnya, lalu membuat rencana untuk mengumpulkan mereka semua di sekolah itu. Ketika mereka berdua membaca suratnya, mereka kaget melihat isinya. Surat itu dipenuhi dengan kata mati. Di bagian tengah ditulis sebuah kalimat yang mengutuk dengan penuh kebencian. Dan nama Kazuya termasuk Mitsuo tertera di bagian atas surat. Hanya Ryosuke yang tidak ada. Mitsuo sadar kalau selama ini Setsuko menaruh dendam pada mereka. Dia kemudian melihat nama Ryosuke tertera di belakang surat. Ketika dilihat, sebuah kalimat aneh yang berkata, "Ryosuke, maaf sudah jadi seperti monster," bikin Mitsuo penasaran. Mendengar kalimat itu, tiba-tiba Ryosuke terperanjat. Mukanya pucat seperti mau mati saja. Dan layaknya video yang diputar kembali, kenangan Ryosuke ketika SMP tersingkap di depan matanya. Ketika mereka sering mempermainkan Setsuko dengan memberinya sebuah pita dan mulai mengejeknya. Dia dipaksa bernyanyi di atas panggung sambil menahan diri dihujat habis-habisan. Dan sering dibully terutama oleh Kazuya, Risa, dan Masao dengan melubangi tangannya menggunakan puntung rokok. Melihat hal itu, Ryosuke yang tidak tahan dengan perlakuan mereka akhirnya menolong Setsuko dengan mengancam siapa yang mengganggunya akan berhadapan dengan dia. Akibat aksi heroiknya itu, dia mulai diejek oleh teman-temannya. Mereka mulai menyebarkan gosip kalau Ryosuke dan Setsuko pacaran dan mulai mencoret-coret mejanya dengan kata-kata memalukan. Setsuko yang selalu mengikuti Ryosuke dari belakang begitu gembira karena merasa seperti pacarnya sendiri. Tapi Ryosuke yang sebenarnya merasa malu dengan ejekan orang-orang membentaknya dengan menyebut Setsuko monster lalu mengusirnya jauh-jauh. Setsuko begitu kecewa mendengar ucapannya itu. Sejak saat itu, Ryosuke mulai tidak peduli dengan kekerasan yang dialami Setsuko. Meski di dalam hati, dia merasa bersalah karena tidak menolongnya. Suatu hari, Ryosuke berpapasan dengan Setsuko di sebuah jembatan. Ketika mereka saling lewat, tiba-tiba Setsuko berbisik padanya, meminta maaf mengenai wajahnya yang seperti monster. Merasa bersalah dengan ucapannya waktu itu, Ryosuke hendak meminta maaf. Tapi ketika dia berbalik menatap Setsuko, dia terkejut melihat wajahnya yang mengerikan akibat bekas luka yang dilakukan Kazuya dan kawan-kawan. Karena begitu shock, tanpa dia sadari, tangannya mendorong Setsuko sehingga jatuh dari jembatan, menewaskan Setsuko Okumura. Melihat kejadian tak terduga itu, Ryosuke sadar kalau waktu itu karena ingin lari dari dosanya, dia mengubur ingatan Setsuko di pikiran dan membuat kenangan baru tentang Setsuko yang cantik dan disukai orang-orang, menyebabkan dia lupa ingatan mengenai Setsuko yang sebenarnya dan dosa yang telah dilakukan. Ryosuke merasa kalau semua ini adalah salahnya, meminta maaf pada Mitsuo. Tapi Mitsuo berkata
kalau dia juga memiliki sebuah dosa. Di tempat di mana dia bekerja, Mitsuho ternyata memiliki hubungan gelap dengan bosnya yang sudah berkeluarga. Itu sebabnya dia merasa tidak layak untuk hidup. Tapi Ryosuke berjanji untuk melindunginya apapun yang terjadi. Tiba-tiba tanah bergetar, menggoncang tempat itu dengan kuat. Tanpa disangka-sangka, sebuah tangan raksasa muncul menghancurkan atap sekolah. Tubuh Kiriko menjadi besar dan mulai mengamuk sambil berteriak meminta maaf pada Ryosuke karena sudah menjadi monster. Secara mengejutkan, Ryosuke berdiri di depannya sambil merentangkan tangan. Dia mengaku salah atas dosanya yang dulu dan memohon agar Kiriko mengampuni nyawa Mitsuho sebagai ganti nyawanya. Mendengar penyesalan Ryosuke, Kiriko sambil mengungkapkan perasaannya membuka mulut untuk memangsanya. Dan ketika Ryosuke sadar, ternyata hari sudah pagi. Sekolah mereka hancur dan longsor besar yang menghalangi jalan sudah hilang. Sadar telah diampuni oleh Kiriko, Mitsuho berkata kalau kesempatan hidup yang diberikan olehnya harus mereka jalani dengan baik demi Setsuko. Kematian Kazuya dan kawan-kawan diberitakan sebagai kecelakaan akibat tertimpa bangunan yang runtuh, dan penyebabnya karena longsor yang menimpa sekolah itu. Anehnya, tidak ada jejak sedikit pun mengenai Kiriko. Semua hilang seperti ilusi saja. 1 bulan kemudian, Ryosuke kembali bekerja dengan semangat yang baru. Meski sering diomelin bosnya, dia tetap tersenyum karena Ryosuke tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang diberikan Kiriko kepadanya dan berniat untuk membangun hubungan baru dengan Mitsuho. Sementara bekerja, sebuah bola mata raksasa sedang mengawasi dari luar jendela.